بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الناس في الأرض خليفة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Syukur kepada Allah yang masih memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, dan kepada kami dai muda untuk mengasah bakat berjuang di jalan dakwah menuju pentas dunia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi pilihan yang dakwahnya diikuti umat dan pengaruhnya diakui dunia. Dewan Hakim yang saya muliakan, penonton Nurul Quran TV yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Menyelamatkan Bumi dan Lingkungan untuk Anak Cucu Kita. Hadirin, tanggung jawab ini berangkat dari ayat Al-Quran surah Al-Fatir ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dan penguasa yang datang silih berganti dari satu generasi ke generasi seterusnya, bertugas untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Lalu, sebagai khalifah, Allah berikan kita akal untuk berfikir, tubuh yang sempurna, dan hati untuk menerima kebenaran. Seharusnya, dengan semua bekal yang Allah berikan, kita mampu menjaga bumi dan lingkungan dari kehancuran, baik sampah yang berserakan, hutan yang dibakar, dan pemanasan global. Namun ironi dan menyedihkan, justru kehancuran bumi dan lingkungan disebabkan tangan-tangan manusia. Nah hadirin, janganlah kita menunggu bumi ini hancur dan tenggelam. Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Mulailah menjaga dari yang kecil, sebab kata orang bijak, mendaki tidak dimulai dari puncak, tetapi ketika kita bergerak dari yang kecil, insya Allah akan menuju sampai ke puncak. Ingat, sekecil apapun yang terjadi di sebuah belahan bumi, pasti akan bergetar ke belahan bumi lainnya. Sebagai contoh, virus corona yang terjadi di negeri Cina dalam waktu yang sangat singkat telah menyebar ke penjuru dunia. Begitu juga kalau kebaikan yang kita tabur, walau sebatang pohon yang kita tanam, pasti akan terasa manfaatnya. Hadirin, kenapa kita harus menanam pohon? Sebab bumi semakin gersang, lingkungan kian tercemar, laut penuh kotoran, sampah yang berserakan. Mari menjaga bumi, lingkungan tempat tinggal, supaya hidup ini mendapat keberkahan. Mari menjaga bumi, lingkungan tempat tinggal, supaya hidup ini mendapat keberkahan. Nah hadirin, di antara sumber kerusakan yang ditimbulkan manusia adalah membuang sampah dan membakar hutan. Apalagi sampah plastik butuh waktu 500 tahun baru hancur menjadi tanah. Apa jadinya bumi dan lingkungan kalau terus menebarkan kemudaratan? Padahal
menyelamatkan kita. La darara wa la dirara. Janganlah melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri dan orang lain. Nah, bagaimana tidak hadirin, kalau hutan kita bakar, sampah kita buang sembarangan, ini awal sebuah kemudaratan. Sebab alam akan marah sama kita. Kalau tak percaya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Masih ragu? Tanyakan pada ilalang. Masih juga tak percaya? Maka bersiaplah menuai bencana, menanggung hasilnya akibat kemarahan alam. Na'udzubillahi minha. Maka sebelum lingkungan kian tercemar, gunung mengeluarkan larva, laut memberi ancaman, air membawa petaka, sadarilah kita khalifah Allah di muka bumi. Ada tanggung jawab di dalamnya, dan ini perkara karakter kita sebagai sebuah bangsa. Kalau ada tanggung jawab, maka laut harus dijaga, hutan jangan dibakar, ikan jangan diracun, sampah jangan dibiarkan. Karena bumi dan lingkungan warisan untuk anak cucu kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau saya, panitia, kru Nurul Quran TV dan Dewan Juri berumur panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.